Baik, saya undang Ibu Siti Rohani. Apa sudah terdengar? Ya, Prof. Sudah terdengar, Prof. Ya, Ibu Siti Rohani dari Rumah Sakit Jantung dan Harapan Kita. Beliau Aceh, Kementerian Kesehatan, jantung. Karena saya mau mengajak teman-teman untuk tata laksana dan boundary dengan cara berupa. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah ada, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Saya adalah pengurus Pedarin Pusat di bagian Diklat bersama Dr. Pratiwi, Dr. Sundari, dan Ibu Yohana. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, mantan infection control, dan sekarang saya kepala instalasi operasional khusus yang di bawahnya ada laundry, ada sterilisasi, dan ada kamar jenazah. Luar biasa, yang ada di PPI semua. Sekarang saya akan bicara tentang manajemen linen dan binatu pada pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19. Ternyata setelah saya baca semua literatur, itu tidak ada yang khusus mengenai pelayanan laundry di era pandemi ini. Kalau kita sudah melakukan proses pencucian atau proses sesuai standar yang dikeluarkan oleh PPI. Jadi tidak ada hal khusus untuk COVID, untuk di era pandemi COVID ini, kalau kita sudah melakukan proses sesuai standar atau standar yang sudah dikeluarkan oleh PPI. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana proses pencucian di rumah sakit saya, jadi balik lagi, proses pencucian linen di rumah sakit itu standarnya harus mengikuti standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh WHO, oleh PPI, dan semua. Jadi standar itu harus dipenuhi. Bila standar itu dipenuhi, maka kita aman sebenarnya di rumah sakit. Karena dengan tadi Dr. Ani sudah bicara bahwa COVID ini adalah termasuk kuman yang beremplop atau virus yang beremplop dan sangat mudah dihilangkan. Jadi dengan proses pembersihan di rumah sakit dengan cara masukkan ke dalam mesin, dengan proses yang begitu panjang, dengan suhu tertentu, dengan menggunakan bahan kimia, maka yakin bahwa kuman virus atau COVID-19 ini akan habis. Yang perlu diperhatikan oleh kita adalah rumah sakit harus memfasilitasi fasilitas laundry yang sesuai standar. Karena selama ini, mohon maaf Prof. Hingki dan semua Prof yang ada di Perdalin dan peserta, bahwa rumah sakit selalu memandang sebelah mata tentang proses di laundry tersebut. Sehingga sudahlah kayak cuci di rumah saja, padahal mencuci di rumah dengan mencuci di rumah sakit itu ada bedanya. Slide, Bu. Ini kalau kita baca Permenkes tahun 2017 tentang PPI, bahwa pengelolaan linen atau laundry rumah sakit ini ada di Permenkes nomor 27 tahun 2017. Jelas sekali bahwa itu kita adalah bagian daripada PPI. Lanjut, Bu. Ini pasti semua teman-teman udah tahu bahwa kita masuk di dalam kewaspadaan standar. Kewaspadaan isolasi laundry itu masuk di dalam kewaspadaan isolasi. Yang fungsinya tadi Dr. Anis bilang memutus mata rantai penularan infeksi dengan cara melakukan desinfeksi. Jadi kalau kita bicara laundry rumah sakit, artinya kita melakukan proses desinfeksi tingkat tinggi menggunakan panas dan menggunakan bahan kimia. Di standar kewaspadaan isolasi, kita masuk di sini penanganan linen. Dan kita juga berfungsi di kewaspadaan berdasarkan transmisi, karena kita harus mencegah proses transmisi kontak
dengan cara melakukan desinfeksi di ruangan laundry. Lanjut Bu, slide. Unit laundry atau binati rumah sakit adalah bagian penunjang di rumah sakit yang berfungsi melakukan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penanganan linen kotor, penanganan linen bersih, sampai dengan pemusnahan. Dibagi dalam 2 sistem kalau menurut pedoman manajemen laundry rumah sakit Kemenkes tahun 2004, itu adalah 2014, itu dia bilang ada 2 sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kedua sistem ini sebenarnya yang paling menguntungkan adalah sistem sentralisasi, karena di situ semua kepala laundry itu akan mengelola semua linen rumah sakit, sehingga permasalahan-permasalahan itu lebih mudah ditangani karena sistemnya udah sentral. Tapi kalau rumah sakit itu memang menginginkan desentralisasi atau dikelola hanya melakukan proses pencucian, itu nggak masalah. Prinsipnya, prinsip PPI itu harus dijalankan selama proses pencucian atau proses pengelolaan laundry atau linen rumah sakit. Lanjut Bu. Pengertian linen adalah bahan yang digunakan untuk kebutuhan pasien atau pegawai di rumah sakit. Bisa berupa spray, sarung bantal, guling, handuk, baju pasien, baju pegawai, pembungkus alat instrumen, dan jenis linen itu macam-macam juga. Ada yang dari katun, ada yang dari drill, ada flanel, ada bahan anti air, ada bahan antibakteri. Dan kita juga harus paham apa itu linen infeksius dan apa itu linen non-infeksius. Linen non-infeksius adalah linen yang tidak terkena noda darah atau cairan tubuh pasien. Linen yang infeksius adalah linen non-infeksius adalah linen yang tidak terkena, dia dipakai pasien tapi dia tidak terkontaminasi dengan darah ataupun cairan tubuh pasien. Jadi kita harus membedakan yang infeksius dan non yang infeksius. Kalau kita bicara dari ruang isolasi COVID, tadi Dr. Ani sudah jelas sekali bahwa berpotensi linen itu ada virusnya pada saat dia dari ruang isolasi. Maka masukkanlah itu ke dalam linen infeksius. Lanjut Bu. Kita pengelolaan linen di rumah sakit sekarang karena di era perkotaan kita banyak yang tidak punya tanah atau tidak punya tempat untuk membuat laundry yang sesuai standar, maka sering sekali kita melakukan outsourcing. Pada saat kita melakukan outsourcing, pastikan bahwa outsourcing itu sesuai standar yang kita inginkan. Siapa yang menentukan itu adalah kita, pihak rumah sakit. Jadi pengelolaan linen kotor dan infeksius di rumah sakit bisa dengan membangun laundry rumah sakit sendiri bila punya tanah yang luas. Tapi seperti saya, Rumah Sakit Jantung Harapan kita, karena kami tidak punya tanah yang luas, kami tidak punya tempat, maka kami melakukan outsourcing. Konsepnya, alur linen itu adalah seperti ini. Dari area kotor, dari kamar pasien, dia akan dibawa ke tempat yang dibawa ke laundry, lalu masuk ke dalam laundry. Dan pastikan bahwa laundry sebaiknya rumah sakit itu adalah barrier laundry. Artinya barrier laundry itu semuanya tidak ada kontak. Yang kotor tidak akan mengontak yang bersih. Karena sistemnya semua mesin itu menjadi barrier. Sehingga pada saat kita masukkan ke dalam mesin, cucian kotor, dia akan keluar di pintu sebelahnya dengan kondisi sudah bersih. Sehingga akan meminimalkan terjadinya transmisi pada saat proses. Sayangnya kita di Indonesia masih sangat sedikit laundry yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO, CDC, dan lain-lain bahwa hygienic barrier laundry itu masih sangat sedikit di Indonesia. Dan masih sangat sulit mencari laundry outsourcing yang memenuhi standar ini. Itu luar biasa. Kita kenapa selalu ada pertanyaan, bagaimana proses mencuci di rumah sakit? Padahal sebenarnya kalau kita mengacu kepada standar PPI, kita sebenarnya tidak perlu bertanya, benar nggak mati itu kuman dan lain sebagainya. Karena dengan proses desinfeksi tingkat tinggi yang dilakukan di laundry, sebenarnya sudah sangat aman linen-linen tersebut. Lanjut. Tujuan pelayanan laundry untuk apa? Secara umum,
mencegah terjadinya hives, baik pada pasien, pada petugas, dan pengunjung di rumah sakit. Itu secara umum itu adalah PPI, karena tugasnya orang laundry atau unit laundry adalah mencegah atau mengurangi terjadinya hives. Tujuan khususnya adalah goalnya ini adalah memutus mata rantai transmisi penularan infeksi. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan petugas. Apalagi di era COVID seperti ini, saya yakin semua orang takut, semua orang meragukan proses di laundry. Saya yakin seperti itu. Karena semua orang merasa saya akan aman kalau saya semua tertutup badan saya. Padahal dia nggak pernah berpikir bahwa itu potensi menularkan ke orang lain. Dan di rumah sakit biasanya mereka selalu, bagaimana cara proses mencucinya? Apakah aman buat kita? Padahal banyak kuman lain yang lebih berbahaya. Saya tidak menganggap kuman COVID itu tidak berbahaya, tapi bahwa kita sebenarnya di rumah sakit hidup dengan semua kuman-kuman yang udah pasti udah resisten. Banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di laundry dan teman-teman PPI, pastikan bahwa harus diyakinkan semua orang yang di rumah sakit bahwa proses di laundry itu sudah dilakukan sesuai standar. Yang selanjutnya adalah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Lanjut, Bu. Pendukung laundry, ini yang jadi problema kita semua di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata proses pencucian di laundry itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena membeli mesin di laundry itu juga sangat mahal. Kalau itu memenuhi standar, bukan mesin rumah tangga. Yang pertama adalah SDM di laundry juga harus diperhatikan. Kenapa? Kalau SDM di laundry tidak diperhatikan, maka yang kita harapkan mencegah transmisi mikroorganisme itu tidak akan terjadi. Jadi petugas di laundry harus dilatih tentang bagaimana mengelola laundry rumah sakit, bagaimana dia dilatih tentang PPI, bagaimana dia dilatih tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Karena kalau dia tidak dilatih itu, maka dia tidak punya bekal untuk mengelola laundry sesuai yang kita harapkan dari PPI. Selanjutnya adalah dari SDM harus ada pemeriksaan berkala untuk petugas laundry. Karena selama ini laundry selalu dianggap sebelah mata oleh manajemen, mohon maaf. Selalu dianggap bahwa nggak penting laundry ini, dia tukang cuci. Nggak masalah seperti itu. Tapi rumah sakit tetap harus memperhatikan bahwa SDM di laundry harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dilakukan vaksinasi untuk mencegah hepatitis dan lain sebagainya. Itu menjadi program K3 dan program PPI untuk keselamatan petugas di laundry. Selanjutnya, petugas laundry juga harus, atau unit laundry harus memiliki pedoman pelayanan laundry, ada SPO-nya, ada monitoring mutu. Itu harus dilakukan. Tanpa itu semua, kita akan menjadi mamang-mamang dan bibi-bibi yang hanya mencuci. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja di laundry, persyaratan dari PPI udah jelas. Harus bersih, tidak licin, nyaman, dingin. Jangan orang disuruh pakai APD lengkap, ruangannya panas, pengap, itu pasti kepatuhannya akan rendah. Dan pastikan bahwa laundry harus terdiri dari 3 area. Area kotor, area bersih, dan area penyimpanan. Selanjutnya peralatan pendukung yang paling penting adalah APD. APD di sini adalah diperuntukkan untuk petugas karena sangat beresiko terjadinya infeksi buat petugas. Pertama, yang kedua, resiko paparan debu-debu dari linen tersebut. Selanjutnya harus juga tersedia troli kotor dan troli bersih, bahwa itu harus dipisahkan antara yang kotor dan bersih. Ada meja stainless untuk proses pelipatan. Ada peralatan mesin. Mesin itu ada macam-macam, ada mesin cuci, ada mesin peras, ada mesin pengering, ada mesin penyetrika, ada mesin pres, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harus tersedia air panas di laundry, karena proses mencuci itu dibutuhkan air panas. Lanjut, Bu. Selanjutnya alat pelindung diri. Ini saya ambil dari Australian Healthcare Australia, karena ternyata di Australia atau di mana-mana di luar untuk laundry, mereka hanya menggunakan
pastikan hand hygiene, surgical mask. Jadi nggak perlu di laundry itu menggunakan N95. Jadi jangan, karena kita tidak terpapar secara aerosol, kita cukup menggunakan masker bedah. Lanjutnya pastikan eye protection, glove, dan gaun yang resisten terhadap air. Kalau di luar, semua literatur yang saya baca menyatakan bahwa dia tidak menggunakan sepatu boot. Karena sistem laundry di luar sana, mereka sistemnya kering. Karena semuanya pakai sistem barrier. Kalau di kita di Indonesia masih banyak yang basah-basah. Maka pastikan bahwa kita di Indonesia harus disiapkan sepatu boot. Pasti akan basah karena sistem laundry di kita di rumah sakit di kita di Indonesia masih belum dengan barrier system. Lanjut. Ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk laundry. Apa aja? Ini yang tadi saya sebutkan, harus ada meja stainless, jangan disediakan meja kayu karena meja kayu itu berpori, jadi akan masuk tuh debu-debunya dan tidak bisa dibersihkan secara maksimal. Ini adalah kebutuhan untuk pendukung peralatan laundry pada saat di rumah sakit. Lanjut. Ini juga bahan kimia. Bahan kimia yang dibutuhkan, tadi Dokter Ani sudah bicara bahwa yang dibutuhkan di laundry adalah deterjen. Fungsinya untuk apa deterjen? Menghilangkan kotoran yang bersifat asam secara global. Yang kedua dibutuhkan emulsifer, mengemulsi kotoran yang tertentu yang berbentuk minyak atau lemak. Yang ketiga alkali. Untuk apa alkali? Adalah meningkatkan fungsi deterjen dan emulsifer serta membuka pori linen. Dengan adanya alkali, pori-pori linen akan terbuka sehingga kalau ada virus corona pun dia pasti akan mati. Selanjutnya ada bleach atau klorin. Ini bleaching ini adalah pemutih yang berfungsi sebagai desinfektan, yang fungsinya mengangkat kotoran noda untuk linen berwarna putih. Tapi ada satu lagi oxybleach. Oxybleach itu adalah isinya peroxide atau H2O2. Fungsinya mengangkat kotoran dan membuat bright si linen. Dan biasanya digunakan untuk linen yang berwarna. Yang terakhir adalah salt atau penetral. Ini fungsinya untuk menetralkan sehingga pH-nya menjadi 7 atau netral. Selanjutnya adalah softener. Di rumah sakit tidak boleh pakai pewangi. Karena kalau pewangi nanti pada saat linen itu harus disterilkan, maka baunya akan luar biasa. Dan biasanya pasien itu akan komplain kalau rumah sakit itu terlalu wangi spraynya. Jadi pastikan dia hanya dibutuhkan lembut dan wanginya tuh soft. Lanjut. Nah ini adalah alur laundry. Alur laundry rumah sakit. Alur ini adalah alur yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Karena kami... Halo? Karena laundry-nya kami adalah outsourcing, maka alur kami seperti ini. Dan untuk sebenarnya yang di dalam laundry-nya, ini alurnya seperti ini di dalam unit laundry-nya. Tapi ini adalah untuk alur bahwa bagaimana pengiriman dan lain sebagainya. Di sini nanti jangan bertanya, kenapa ada mobil? Karena ini adalah alur outsourcing. Yang ini adalah alur proses di laundry-nya. Lanjut, Bu Iin. Bu Nita. Ini 5 step untuk mencuci. Pastikan bahwa 5 step ini pasti aman. Pasti kalau 5 step ini sudah dilakukan dengan baik, saya yakin virus COVID dan kuman-kuman pasti akan lewat. Pertama, dilakukan sorting. Kedua, dicuci. Ketiga, dikeringkan. Ini dengan suhu tertentu, ini juga dengan suhu tertentu. Selanjutnya dilipat, setelah itu disimpan. Lanjut, Bu. Nih, kalau dalam ruang isolasi COVID, ini selalu pertanyaan banyak sekali. Gimana kalau dalam ruangan isolasi COVID, inilah, gunakan APD pasti sesuai standar yang ditetapkan oleh PPI saat mengambil linen kotor. Pastikan bahwa PPI harus mengajarkan juga teman-teman di laundry bagaimana cara mengambil linen kotor. Dan pastikan disiapkan kontainer kotor yang dikasih kantong atau plastik kuning. Sehingga mudah saat mengambilnya ada petugas laundry. 3/4 penuh segera diangkat, ganti kantong yang baru.
Dan pastikan kontainer ini harus dilakukan desinfeksi. Tidak menyeret linen kotor atau menyimpan di lantai. Ini pasti adalah ruang teman-teman perawat terutama ya, di ruang isolasi tidak menyeret linen atau menyimpan di lantai pada saat dia melakukan tindakan. Pastikan linen itu segera masukkan ke dalam kontainer. Selanjutnya, jika tidak ada kotoran atau paises, karena menurut literatur yang saya baca, paises kalau bila ada kotoran yang berbentuk paises dalam tidak dibuang, dia akan bertahan sangat lama di linen karena ada bentuk benda asingnya di situ. Jadi jangan dimasukkan ke dalam linen karena nanti di laundry linen ini tidak dibuka. Dia segera dimasukkan ke dalam mesin cuci. Bayangkan kalau kotoran pasien itu masih ada di laundry dalam bentuk besar, maka akan menyatu di dalam mesin. Jadi buat teman-teman, terutama buat teman-teman saya yang di ruang isolasi, tolong segera buang bila ada kotoran yang melekat di linen. Bukan artinya dia memisahkan linen, yang tidak. Tapi pada saat dia mengganti spray, dia lihat ada paises atau kotoran yang melekat, yang terlihat dan berbentuk, segera dibuang, jangan dimasukkan ke dalam tempat yang kontainer linen tersebut. Tidak melakukan pemilihan, itu udah pasti. Secara umum kita tidak boleh melakukan pemilihan linen di ruang perawatan, apalagi ini di ruang isolasi COVID, karena banyak sekali pertanyaan tentang ini. Tidak menyimpan linen bersih dalam ruangan isolasi. Jadi tadi Dr. Ani sudah bilang di awal di depan bahwa potensi penyebaran itu sangat besar. Jadi kalau linen bersih itu disimpan di situ, maka berpotensi dia akan ada pada saat mungkin pasien batuk, bisa aja akan ada yang menempel di sana. Jadi pastikan linen bersih itu harus disimpan di tempat ruang linen bersih, bukan dalam ruang isolasi. Karena banyak juga pertanyaan, boleh nggak menyimpan linen bersih di dalam ruang isolasi? Lanjut. Pengangkutan linen, pastikan gunakan APD yang telah ditetapkan oleh PPI, udah pasti itu. Pengangkutan linen harus sesuai prosedur atau SOP. Dan gunakan troli tertutup saat pengangkutan linen kotor dan infeksius. Ini contohnya ini punya kami adalah dengan linen tertutup seperti ini saat mengangkut dengan warnanya biru. Karena yang bersih itu pasti warnanya kalau di tempat saya adalah warnanya hijau. Jangan menggunakan linen atau jangan mengguncang atau menyebabkan aerosol atau partikel infeksius. Jadi jangan diguncang-guncang linen itu pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat mengangkat dan lain sebagainya. Dan pastikan no leakage of fluid during transport. Pastikan jangan sampai ada yang netes-netes dari sini pada saat kita mengangkut linen kotor, baik itu dari ruangan COVID ataupun dari ruangan lain. Pastikan itu tidak terjadi. Lanjut. Tahapan pencucian, ini yang paling penting. Tahapan pencucian, penerimaan linen kotor dan penimbangan prosedur pencatatan. Mungkin buat dokter yang ada di sini bingung, ngapain saya belajar ini ya? Tapi sebagai orang komite PPI atau ketua komite, pasti harus tahu prosedur ini. Karena apa? Kalau ini terlewatkan, maka resiko memutus mata rantai itu akan hilang. Jadi akhirnya tidak aman buat pasien. Linen kotor diterima yang berasal dari ruangan dicatat dan ditimbang. Untuk dari ruang isolasi COVID dan dari ruang isolasi apapun, kita tidak boleh membuka linen tersebut. Kita harus menimbang dalam kondisi tertutup, dalam kondisi plastik, dalam ada plastiknya yang masih ditutup rapat. Untuk apa sih kita melakukan penimbangan? Tujuannya untuk memastikan bahwa kebutuhan deterjennya berapa, kebutuhan desinfektan bleachingnya berapa, kebutuhan semua bahan kimia itu sesuai. Tujuannya kita menimbang adalah untuk itu. Pencucian mempunyai tujuan selain untuk menghilangkan noda, awet tidak cepat rapuh, namun juga memenuhi persyaratan sehat, bebas dari mikroorganisme patogen. Lanjut, Bu. Ini siklus mesin. Dalam satu mesin, ini siklusnya adalah ada 6 tahapan. Jadi kalau kita bicara mesinnya mesin rumah tangga, maka kita tidak dapat 6 tahapan ini. Pertama adalah dia membilas atau dibasahin. Selanjutnya adalah timbul busa. Setelah itu ada dikasih bleaching. Setelah itu dia di rinse. Habis itu dikasih soap dan sort. Selanjutnya diekstraksi.
proses ini yang 6 siklus ini, dalam satu siklus kita masukkan ke dalam mesin, maka ada 6 tahapan ini. Pada saat kita di rumah sakit mencucinya pakai laundry rumahan atau laundry rumah tangga, mesin rumah tangga, maka kita tidak dapat 6 siklus tahapan ini. Jadi untuk mencapai tujuan pencucian harus mengikuti persyaratan teknik pencucian, yaitu kita harus tentukan waktu, kita juga harus tentukan suhu, bahan kimia apa, terusnya mechanical action dari satu mesin. Faktor-faktor yang mempengaruhi mechanical action adalah satu, loading muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas mesin. Sering sekali kita temukan karena orang laundry-nya tidak dilatih, dia memasukkan semua pakaian ke dalam satu mesin, dia tidak pernah memikirkan kapasitas mesin. Padahal mesin itu harus dikosongkan 25% dari kapasitas mesin, 20% dari total kapasitas mesin. Itu harus dihitung dengan baik. Dan pastikan level airnya harus tepat. Motor penggeraknya juga harus stabil. Takaran deterjennya tidak berlebihan. Kenapa? Karena kalau takaran deterjennya berlebihan, maka busanya akan berlimpah. Kalau busanya berlimpah, maka pembilasan akan lama dan membutuhkan waktu. Kalau dia busanya berlimpah pula, maka ipalnya nggak akan lulus. Itu perlu juga diperhatikan, banyak hal yang harus diperhatikan. Lanjut, Bu. Ini contohnya tahapan pencucian selanjutnya pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan mesin pengering. Tadi proses pencucian dengan menggunakan mesin, kita tahu menggunakan mesin itu dengan suhu tertentu, dengan air panas, dengan suhu tertentu, maka pasti virus COVID tadi mati. Tadi Dr. Adi sudah bilang bahwa dia kuman yang beremplot dan sangat mudah. Tadi dia adanya di paling bawah. Kalau tadi proses pencucian udah menggunakan deterjen, udah menggunakan, itu pasti udah mati. Dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan kita menggunakan suhu 70 derajat. Suhu 70 derajat saya yakin itu udah makin mati itu virus COVID. Proses ini juga ini dilakukan untuk takutnya ada kuman yang belum mati dan juga membuat kering cuciannya. Setelah proses pengeringan, maka kita lakukan sortir. Pastikan sortir itu dilakukan. Kenapa? Supaya kita nggak perlu lagi melakukan penyetrikaan pada saat linen udah pasti rusak. Kalau rusak udah di dalam selesai pengeringan, kita langsung buang atau kita singkirkan. Selanjutnya kita lakukan penyetrikaan. Dapat dilakukan dengan mesin setrika, bisa sampai 120 derajat, tergantung kita lihat linennya. Dan alat penyetrikaannya juga beda-beda. Kalau flat work atau penyetrikaan yang bentuknya rata, maka dia bentuknya hanya untuk sheet, untuk spray, untuk ya spray-spray yang bentuknya lebar. Selanjutnya kalau kita press, itu adalah press work, itu adalah yang untuk uniform. Misalnya untuk baju kerja dokter atau perawat, yang bentuknya misalnya baju kerja, sekarang apalagi di eranya COVID, semua orang pakai baju kerja yang seperti gaunnya dokter bedah atau bajunya dokter bedah. Semua di emergency, semua di ruangan sekarang adalah menggunakan seperti itu. Maka dia terakhir penyetrikaannya dia menggunakan press work harusnya. Selanjutnya ini adalah tumble work. Ini jadi beda-beda. Dan ini suhunya antara ini. Makanya sebenarnya sangat aman setelah keluar dari laundry rumah sakit. Lanjut. Monitoring mutu hasil cucian ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Pada saat setelah cucian itu sampai atau dia di area pemilahan atau pelipatan, maka indera ini harus difungsikan dengan baik. Pertama, kita harus cium. Pasti tercium baunya. Kalau masih bau amis, cucian tersebut, artinya ada proses yang terlewat. Itu harus dibalikan lagi untuk dicuci ulang. Kalau pengalaman saya kalau outsourcing, maka saya akan kembalikan. Karena itu menjadi indikator mutu laundry, bahwa kalau cucian itu berapa banyak sih rewolsnya. Selanjutnya kita lihat, kalau kita lihat masih ada noda, apalagi untuk linen-linen kamar bedah, itu pasti kan ada kena darah. Itu pasti segera harus diulang pencucian. Kedua, masih terlihat misalnya tidak bright, atau linennya berwarna, dia terlihat kusam, itu juga harus diulang untuk prosesnya. Diraba, itu perlu juga diraba. Gimana cara merabanya? Kita merabanya adalah seperti, jangan pakai telapak tangan, tapi kita gunakan punggung tangan seperti ini.
Kenapa? Dengan kita merasakan ini kan lebih lembut nih tangan kita yang di punggung tangan ini. Kita lihat kalau linen itu kita pegang seperti ini dia lengket, artinya ada yang salah. Salahnya di mana? Mungkin pada saat proses pencuciannya dia terlalu banyak deterjennya sehingga pembilasannya nggak maksimal. Itu juga harus diulang. Karena apa? Sangat beresiko untuk alergi buat pasien dan lain sebagainya. Ini adalah yang sangat mudah dilakukan dan ini harus dibuat dalam bentuk monitoring. Jadi setiap hari itu ada orang yang tugasnya melakukan monitoring ini. Ini yang sangat sederhana, yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selanjutnya, ada beberapa literatur yang saya baca adalah uji mikrobiologi, tapi tidak rutin dilakukan. Kita memastikan bahwa cucian kita ini hygienic clean lines atau bacteriological clean lines. Ini kalau di rata-rata, kalau yang saya baca di laundry Eropa dan Australia, mereka ini dilakukan rutin. Tapi kalau kita lihat di CDC, dia tidak. Ini bila terjadi outbreak saja mereka melakukan pemeriksaan uji mikrobiologi. Lanjut. Oh, aku ada gambarnya. Kebanyakan dosa ya. Jadi gue dikasih ganjaran mau. Halo. Tahapan pencucian linen selanjutnya adalah pelipatan. Pada proses ini semua linen dilipat sesuai jenis linen setelah proses penyetrikaan. Dan pastikan pada saat kita menyimpan linen tidak di wrapping atau tidak dimasukkan ke dalam bentuk plastik untuk disimpan karena resiko berjamur. Dan pastikan pada saat kita menyimpan setelah pelipatan kita simpan itu pun pastikan dengan FIFO, rotate stock item. Jadi dengan FIFO, first in first out. Hari ini yang masuk berarti kita ngambilnya harus selalu seperti itu. Karena apa? Kalau terlalu lama disimpan takutnya dijamur. Dan kalau kita akan kirim linennya ke unit, itu boleh di wrapping atau dimasukkan ke dalam kantong plastik sehingga aman pada saat dia perjalanan. Jadi jangan disimpan di laundry, makanya persyaratan penyimpanan itu perlu diperhatikan. Di lemari yang bersih, yang tidak ada binatang, dan selalu rutin dilakukan pembersihan. Lanjut, Bu. Hazmat, ini adalah pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ke saya. Bagaimana tentang hazmat? Padahal kita tahu hazmat ini sebenarnya adalah untuk bukan untuk COVID, tapi untuk Ebola. Karena semua guideline WHO pun bilang, di Kemenkes pun bilang dia tidak menggunakan hazmat, tapi menggunakan gaun untuk di ruang isolasinya. Tapi di Indonesia karena salah kaprah, makanya semuanya menggunakan hazmat atau coverall. Karena situasi wabah dan kita rumah sakit juga banyak sumbangan hazmat, maka ada banyak pertanyaan. Bisa nggak hazmat itu direuse? Mungkin nggak diproses ulang hazmat? Itu ada banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Dan proses ini harus dilakukan di laundry, bukan di CSSD. Ini sering sekali salah. Mereka melakukan proses ini di CSSD, tidak. Proses melakukan reuse hazmat, itu dilakukannya adalah di laundry. Lanjut, Bu. Hazmat atau coverall, saat ini di Indonesia ada berbagai merek. Banyak benar merek. Karena semua perusahaan konveksi, dia membuat hazmat. Yang sering sekali hazmatnya itu kadang-kadang banyak jahitannya, sehingga pada saat saya melakukan tes, sering sekali itu bocor. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah instructional for use setiap hazmat. Ada tata cara perawatannya di hazmat tersebut. Misalnya kalau dia bilang di situ do not wash, artinya tidak boleh dicuci, ya jangan dicuci. Selanjutnya, tidak boleh disetrika. Ya jangan disetrika pada saat mencucinya. Tidak boleh menggunakan pengering. Jadi ada beberapa hazmat, kalau kita perhatikan tuh ada instructional for use-nya. Misalnya tidak boleh dicuci, artinya itu single use, tidak boleh diproses ulang. Kalau tidak boleh digosok, artinya dia tidak boleh digosok. Selanjutnya, ada juga yang tidak boleh menggunakan pengering. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan pemutih, tidak bisa menggunakan bleaching. Tidak boleh dicuci kering atau dry clean. Itu ada banyak sekali aturan atau instructional for use dengan hazmat. Jadi basicnya atau prinsipnya belum, Bu.
Alat pelindung diri sebaiknya digunakan sekali pakai. Itu sebenarnya seperti itu. Namun pada saat kita nggak tahu sampai kapan COVID ini akan ada di kita, dan kita tahu bahwa kita pasti krisis dengan APD ini. Maka pastikan dilakukan pembersihan, pencucian, dan desinfeksi, dan penyimpanan yang benar. Ini untuk hazmat, karena banyak sekali pertanyaan bagaimana mengelola hazmat. Lanjut, Bu. Ini yang paling pentingnya, yang tidak kalah penting dari semua itu adalah ini. Bagaimana pembersihan ruang laundry. Tadi udah jelas sekali Dr. Anis menjelaskan tentang bagaimana melakukan desinfeksi. Pembersihan unit laundry dilakukan sehari 2 kali dan bila kotor. Kalau dia misalnya 3 shift, artinya dia 3 kali dibersihkan. Dan pastikan ada pembongkaran yang besar. Misalnya dilakukan, ada schedule-nya, pembongkaran seminggu sekali yang besar. Semua dibongkar. Tapi yang rutin itu harus dilakukan pembersihan, pengelapan, dan lain sebagainya. Karena base standarnya adalah dilakukan pengelapan. Yang kedua adalah semua mesin-mesin yang ada di laundry, itu pastikan bahwa setelah proses pencucian itu dibersihkan. Karena kalau dia tidak dibersihkan, maka akan banyak sekali serat-serat kain yang tersisa di situ. Dan bentuknya debu. Lakukan pembersihan troli kotor setelah digunakan dengan larutan desinfektan. Pembersihan troli bersih dilakukan rutin setiap hari. Semua harus ada rutin dilakukan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah dilakukan monitoring. Siapa yang melakukan monitoring? Itu tergantung kebijakan rumah sakit. Kalau di saya, karena saya mungkin mantan infection control, jadi saya tahu persis harus saya ngapain. Jadi saya melakukan monitoring kepatuhan petugas menggunakan APD. Jadi nanti Dr. Lili dari Komite PPI akan bilang, Bu Ani patuh nggak teman-teman di laundry menggunakan APD? Saya akan ngasih laporan ke Ketua Komite PPI dan laporan juga ke Direktur. Monitoring karena ini menjadi indikator mutu. Monitoring kepatuhan petugas melakukan pembersihan unit laundry sesuai jadwal. Ini juga pasti harus dilihat benar nggak mereka melakukan pembersihan. Monitoring membersihkan mesin dan peralatan pendukung lainnya. Karena kalau kita tidak monitor, maka itu mereka lengah. Kalau itu mereka lupa atau lengah, maka akan mempengaruhi mutu hasil cucian yang kita lakukan. Lanjut, Bu. Sampai pada terakhir, kesimpulannya, pemrosesan linian unit laundry terdiri dari 5 tahap, yaitu sortir, mencuci, mengeringkan, melipat, dan menyimpan. Pemrosesan linian unit laundry bekas pakai pasien dengan COVID atau infeksius lain, sama pemrosesannya. Dan aman bila proses di laundry dilakukan sesuai standar yang sudah dikeluarkan atau ditetapkan oleh PPI. Kegiatan yang dilakukan unit laundry harus selalu dimonitor mutunya, kepatuhan petugasnya, dan mengikuti pedoman dan SPO yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu. Semoga kita tidak seperti ini, karena dunia sekarang sudah mulai meleleh karena COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Rohani yang luar biasa. Jadi teman-teman, kita ingat kembali bahwa rantai transmisi COVID ini harusnya udah kita lakukan dari dahulu sesuai standar. Tapi kalau standar kita yang terdahulu itu masih kurang mantap, jadi Ibu Siti Rohani mengingatkan kembali dengan melakukan kewaspadaan di laundry sesuai standar, insya Allah ya rantai transmisi infeksinya bisa kita kurangi. Namun kalau kita lengah, ya sepertinya hanya biasa-biasa saja, padahal laundry itu memegang linen, utamanya memegang peranan penting dalam infeksi. Sehingga kalau kita lengah, maka risiko itu akan datang dari sana. Nanti kita lanjutkan di fase diskusi.